Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami hadir menjumpai Anda selama 60 menit ke depan untuk membahas berbagai persoalan yang menarik kita bahas. Hari ini adalah kita akan membahas tentang nih ibu-ibu, sebaiknya Anda menyaksikan acara ini, dialog ini hingga selesai. Karena kalau kita saksikan bersama berita beberapa waktu yang lalu sebelum adanya Ramadan, yang paling menarik, yang paling dirasakan oleh masyarakat khususnya para ibu adalah tentang kenaikan bahan pokok. Nah, menjadi pertanyaan bersama, mengapa naik? Apa karena masyarakat yang membeli terlalu berlebihan? Atau karena barangnya tidak ada? Atau karena pemerintah yang kurang cepat turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini? Hal ini akan kita bahas dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama kita di sini. Saya sapa kedua narasumber saya. Yang pertama ada Bapak Dedi Apriyadi, pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Kalbar. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bu. Di tengah kesibukan Bapak menjelaskan berbagai hal kepada masyarakat, terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih. Baik, kemudian ada Bapak Agus Satrio Lekstono, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat. Selamat sore, Bung Agus. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir juga di tengah-tengah kami, dan kita masih membahas tentang bagaimana menjaga pasokan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok. Ini menjadi permasalahan mendasar di setiap acara-acara atau penyelenggaraan hari besar keagamaan tentu saja khususnya. Nah, kita akan cari tahu bersama sebenarnya masalahnya apa sih kemudian harga itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Kalau tahun lalu mungkin bahasanya ini, tahun depan bahasanya ini, tahun ini pun bahasanya ini. Kita tanya kepada Pak Dedi dulu. Pak Dedi, ketika bicara tentang harga barang yang naik, Bapak tadi sebelum kita on air ini Bapak nyatakan bahwa saya sudah keliling untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa stok itu aman, kemudian stabil dan lain sebagainya. Tetapi kekhawatiran itu kan terjadi, Pak. Kalau Bapak melihat setiap tahunnya, tidak hanya Ramadan, Idul Fitri nanti, tahun baru kemarin dan lain sebagainya, itu selalu ada peningkatan harga barang, khususnya ke bahan pokok. Bapak menilai ini memang karena masyarakat yang membelinya terlalu tinggi atau ada sebab lain, Pak? Ya, terima kasih, Bu. Jadi kalau kita lihat peredaran stok nih di Kalimantan Barat khususnya, stoknya di Kalimantan Barat ini ada dua ya. Ada stok yang dikuasai oleh Bulog pemerintah dan stok yang dikuasai oleh masyarakat. Baik. Ini dalam hal ini komoditi yang kami bicarakan ya komoditi beras ya gitu. Jadi kalau stok yang dikuasai masyarakat itu ke stok yang saat ini beredar di masyarakat, di penggilingan, di pasar modern ataupun pasar-pasar tradisional. Baik, itu yang dikuasai masyarakat. Masyarakat. Dan stok yang dikuasai oleh Bulog, ya Bulog Kalbar ini kan ada 1 kantor wilayah dan 5 kantor cabang. Dan kita mempunyai 5 kantor cabang itu mempunyai 10 lokasi pergudangan dan 18 unit gudang. Nah, stok yang kita kuasai saat ini untuk khususnya beras itu saat ini yang exciting di gudang Bulog itu sebanyak 7.500 ton. Jadi 7.500 ton, dan saat ini ada lagi sandar beras itu dan 2 kapal dari Vietnam itu sebanyak 9.000 ton. Dan ini juga saat ini juga pas saat bersamaan ini masuk juga dari MUP ya, MUPNAS namanya, MUP nasional dari DKI itu kurang lebih 2.150 ton. Jadi stok yang akan masuk di Kalbar ini khususnya di gudang-gudang Bulog yang tadi saya sampaikan itu sebanyak kurang lebih bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri ini sebanyak 18.650. Dan itu Bapak mau menyatakan bahwa kondisi aman? Iya, kalau misalnya kita kan ada penugasan, Bu. Kalau kita penugasan Bulog ini kan ada penugasan pemerintah ini terkait dengan penugasan penyaluran SPAP dan bantuan pangan. Itu berdasarkan penugasan dari Bappenas itu lah. Jadi kalau SPHP itu sepanjang tahun ini kita laksanakan targetnya 25.000. Jadi untuk bantuan pangan itu Januari alokasi 3 bulan, Januari, Februari, Maret itu 1 bulannya 3.545 ton, ya kan? Jadi kalau misalnya sebulan kami perlu Bulog komoditi untuk nyalurkan penugasan tadi kurang lebih 5.500 ton. Sedang stok yang kita kuasain tadi saya informasikan 18.650 ton. Jadi insya Allah aman lah.
aman, bisa bertahan sampai 3 bulan ke depan. Jadi masyarakat jangan khawatir. Itu dari segi Bulog. Baik, bahan pokok yang dikuasai oleh Bulog apa saja? Kalau saat ini yang ada penugasan, penugasan itu ya beras. Baik. Beras itu 7.000 yang tadi saya sampaikan. Selain penugasan cadangan beras pemerintah tadi, kita juga ada mengelola kegiatan komersil. Itu ada juga beras komersil, beras premium ada yang kita kuasai. Itu saat ini sebanyak 711 ton ada. Terus gula juga ada sebanyak saat ini 194 ton. Terus minyak 162 ton kilo, dan daging beku itu daging kerbau itu nggak banyak, hanya 840 kilo, dan sedikit tepung 1 ton 900. Itu yang kita kuasai. Jadi ada komoditi yang ada penugasan dan ada komoditi yang kita laksanakan secara komersil. Baik. Saya menyambung kalimat yang disampaikan oleh Pak Dedi. Saya ke Bung Agus. Kalau memang aman, kalau memang stoknya ada, kenapa terjadi lonjakan? Ya, lonjakan harga ini kalau kita lihat, Mbak ya, dalam suatu momentum ataupun situasi, ini kan tidak hanya situasi pada menjelang HBKN, pada sisi waktu yang normal juga ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi untuk terjadinya lonjakan harga. Yang pertama pasti permintaan hukum pasar. Begitu permintaan tinggi, kemudian stoknya terbatas, ini akan membuat lonjakan harga. Kemudian bagaimana juga distribusi barangnya. Nah, kelancaran distribusi barang ini juga mempengaruhi kelonjakan harga. Apabila kayak kemarin daerah kita terkena banjir, nah itu tentu untuk distribusinya kan agak sulit, akan memerlukan kos yang lebih tinggi, ya kan? Nah, kemudian ada faktor perubahan cuaca juga mempengaruhi. Kenapa saya bilang faktor perubahan cuaca itu mempengaruhi? Ya, kalau misal kayak kemarin kita secara global itu cuaca ekstrim El Nino, yang menyebabkan kemarin kita juga terlambat musim tanamnya. Nah, ini kan berpengaruh. Kemudian misal musim hujan, cabai, bawang, itu kan produksinya juga berkurang jadinya. Jadi hasil produksi menjadi lebih berkurang. Nah, ini beberapa faktor ini secara umum. Tapi ketika ada acara momen HBKN ini, puasa apalagi, kita kemarin kan sempat nih mulai dari Imlek langsung nyambung Cap Gomeh, kemudian puasa, nanti Lebaran. Ini ada beberapa juga yang menjadi faktor. Ya, pertama selain permintaan ada spekulasi harga. Ya kan, artinya di momen-momen ini mungkin beberapa pedagang itu sudah mempunyai spekulasi bakalan tinggi permintaan, sehingga ya dengan tanda kutip bisa menaikkan harga. Nah, kemudian efek psikologis juga. Kok kita ketahui kan masyarakat Indonesia ini kok udah HBKN, puasa Ramadan, tingkat konsumsinya kan tinggi. Nah, Ramadan dengan takjilnya, ya kan, kemudian Lebaran mungkin dengan buat kue, sehingga masyarakat kita ini ada keinginan untuk mendapatkan lebih kebutuhan barangnya, mengkonsumsi lebih. Nah, ini mungkin beberapa faktor yang juga mempengaruhi lonjakan harga yang ada di masyarakat. Oke. Saya ke Pak Dedi. Pak Dedi, tadi Pak Agus menyatakan bahwa ada permintaan yang tinggi, ada kelancaran distribusi juga mempengaruhi perubahan cuaca, spekulasi harga. Kalau perubahan cuaca sudahlah, itu di luar kuasa manusia begitu ya. Tetapi ketika permintaan tinggi sementara stoknya terbatas, ini kan sebenarnya pemerintah sudah bisa membaca bahwa di setiap ada penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan, maka akan ada kemungkinan lonjakan harga barang. Kenapa tidak diantisipasi sih, Pak? Ini ya, Bu. Jadi Bulog itu mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pangan. Kebijakan pangan sesuai Inpres, Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2015. Jadi ada 3 pendekatannya. Pilar ketersediaan, pilar keterjangkauan, dan pilar kestabilisasi. Pilar ketersediaan ini kami melaksanakan kegiatan pengadaan, baik itu pengadaan dalam negeri maupun pengadaan luar negeri, dan untuk memupuk stok. Nah, memupuk stok gitu kan. Memastikan tersedianya stok. Terus pilar keterjangkauan. Pilar keterjangkauan kita kan diberikan tugas atau menyediakan atau melaksanakan penyaluran beras bersubsidi
seperti bantuan pangan yang tadi saya sebutkan, kita laksanakan. Terus pilar stabilisasi. Pilar stabilisasi ini yang kita laksanakan biasa menyalurkan pelaksanaan operasi pasar seperti itu, terus stabilisasi pasokan harga pangan. Ini kan. Jadi tadi yang tadi ditanyakan kenapa pada saat ini pemerintah tidak bertindak, tidak mengantisipasi. Ini udah 3 pilar itu tadi saya sebutkan. Bahwa pilar ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi kita laksanakan sepanjang tahun, Bu. Jadi tidak menunggu momen. Tidak menunggu momen. Seperti stabilisasi pasokan harga pangan, khususnya beras. Kita diberikan penugasan oleh Bappenas itu dari 1 Januari sampai tanggal 31 Desember 2024 nanti. Itu kalau targetnya tahun ini yang kami yang dialokasikan ke Kalimantan Barat itu sebanyak 25.000 ton beras kita gelontorkan. Nah, saat ini sampai dengan tanggal sekarang ini tanggal berapa? Tanggal 14 ya, 14 Maret 2024 kita udah nyalurkan SPAP sebanyak 8.300 ton. Itu dari target 25.000, 33%. 25.000 itu sebenarnya kalau dihitung per bulan tuh hanya 2.000 ton lebih, Bu. Tapi kita gelontorkan. Kita lihat momen-momennya ini. Momen-momennya ini pada saat Januari, Februari, Maret sampai dengan April ini kan momen-momen yang membutuhkan kebutuhan pokok yang tinggi. Itu kita genjot habis-habisan. Dengan cara apa tadi? Kita genjotkan dengan operasi pasar, bekerja sama dengan Dinas Perindak, ya kan? Gerakan pangan murah gitu loh. Terus ini kita salurkan juga di toko-toko retail modern dan pasar-pasar tradisional. Jadi sepanjang tahun antisipasi pemerintah itu seperti bantuan pangan udah dilaksanakan di tahun 2023 udah dilaksanakan sebanyak 7 bulan alokasi, dan sekarang untuk 2024 ini disediakan untuk 6 bulan alokasi Januari, Februari sampai dengan Juni. Tapi yang udah diperintahkan ke Bulog untuk melaksanakan penyaluran Januari, Februari, Maret. Gitu loh. Jadi enggak mesti pas saat momen masa bukan tidak hadir dari awal tahun udah diantisipasi sepanjang tahun. Baik, apakah saya masih ke Pak Dedi? Apakah kemudian berita yang terjadi di Pulau Jawa itu memang cukup menguras pikiran masyarakat di Kalimantan Barat sehingga sebenarnya Kalimantan Barat ini aman, tetapi karena pemberitaan terkait stok barang itu di Pulau Jawa begitu mengkhawatirkan, ikut khawatir, begitu kah? Iya, memang juga kita memang jadi khawatir juga, Bu. Jadi khawatir gini, karena kita tahu bahwa di Jawa itu kan salah satunya lumbung pangan. Jawa, selain Jawa dengan Sulawesi lumbung pangan, khususnya beras ya. Dan memang kok dari Bulog ini, beras yang masuk di Bulog Kalbar ini rata-rata ya mayoritas dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Nah, dan saat ini karena kita dapat informasi juga, kita juga bisa melihat di media elektronik, TV bahwa akibat El Nino musim tanam bergeser menjadi 2 bulan sampai 3 bulan dan produksi juga bergeser, ya kan? Harga beras produksi pitasnya berkurang dan harga juga naik. Itu jadi kekhawatiran masyarakat. Tapi untuk Kalbar ini selain kita mendatangkan dari dalam negeri seperti daerah lumbung pangan tadi yang saya sebutkan Jawa dan Sulawesi, kita juga menerima impor langsung, Bu, dari negara-negara pengekspor seperti Thailand dan Vietnam yang masuk ke Kalimantan Barat. Dan saat ini yang sandar juga 2 kapal di Pelabuhan Kijing itu hanya kapal Vietnam. Jadi sebenarnya masyarakat sekali lagi nggak usah khawatir lah untuk komoditi pangan pokok khususnya beras. Jadi memang seperti itu. Baik, kalau pimpinan Bulog saja sudah menyatakan jangan khawatir, memang tidak perlu khawatir. Baik, saya ke Pak Agus. Bicara tentang spekulasi harga, ini menarik karena ada pihak lain yang memanfaatkan keadaan. Ada peran tidak atau ada ketegasan tidak dari Disperindak terkait hal ini? Nah, paling tidak ada 3 yang dapat kami lakukan. Pertama, kami juga melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap harga baik di pasar tradisional maupun di tempat retail, di gudang-gudang juga terkait dengan kelancaran distribusi. Nah, kita juga melihat ketika distribusi barang itu lancar, tentu tidak mempengaruhi pasokan. Sehingga ketika dengan tanda kutip ada spekulasi harga, ini kan seperti inilah momen, ya kan, momen para pengusaha, pedagang ketika
menjelang HBKN ini menaikkan harga dengan harapan ya mungkin mendapatkan keuntungan. Dan yang kedua itu yang kami lakukan adalah meningkatkan produksi. Ya, produksi artinya ya kalau kemarin minggu lalu baru saja panen raya di Bengkayang. Nah, ini dari sisi pemerintah juga hadir di situ memberikan peningkatan produksi dan distribusi. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana kita memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa belanjalah dengan bijak nih, sesuai dengan kebutuhannya, kemudian juga membandingkan antara harga satu dengan harga lainnya. Ya, di sini sudah banyak platform digital, kalau ada harga panel, pangan, kemudian ada SP2KP, kami juga sedang mengembangkan Sibapokting. Jadi masyarakat nanti bisa melihat harga nih, cabai segala macam itu di pasar mana sebelum itu harga berapa sebelum membeli, sehingga mendapatkan harga yang terbaik lah terhadap mengantisipasi spekulasi harga yang dinaikkan oleh pedagang pengusaha. Apa untungnya masyarakat ketika kemudian dia bisa memilih dan memilah mana harga tertinggi, mana harga terendah bagi pedagang? Nah, memang agak sulit Mbak ya, kita bicara ini ada di dua sisi nih. Satu sisi pembeli, satu sisi pedagang. Ya kan? Kita tidak bisa memenangkan pembeli, tentu pedagangnya rugi. Dan memenangkan pedagang, pembeli yang lebih banyak pun akan merasa kesulitan. Oleh karena itu, artinya dengan adanya informasi seperti itu, tercipta terjadi stabilisasi harga nih antara satu pedagang dengan harga pedagang lain. Tidak ada yang saling menjatuhkan harga ataupun naik. Nah, apa untungnya menaikkan harga kalau tidak ada pembeli? Iya, itu dia. Gitu ya? Seperti itu. Jadi ya, kita harapannya yang kita lakukan intervensi seperti itu membuat stabil harga. Baik, nanti kita akan membahas lebih lanjut bagaimana peran pemerintah dalam mengantisipasi lonjakan harga maupun ketersediaan pangan yang ada di Kalimantan Barat. Usaha jeda berikut tetap bersama kami. Usaha jeda kami masih akan kembali. Aneka ragam fauna langka masih tetap terjaga. Alam yang masih asri menjadi sumber kehidupan. Keindahan dan keunikannya terhampar luas. Menyajikan alam yang mempesona, meninggalkan kisah tanpa batas. Keindahan sungai dan laut yang masih sangat asri. Aktivitas bongkar hasil tangkapan nelayan memberi kesan tersendiri. Sungai Kakap Kubu Raya menyimpan potensi lautnya, keindahan alamnya, dan wisata religinya. Rumah ibadah Tionghoa satu-satunya di dunia yang berada di laut lepas. Desa Wisata Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Potensi masa depan untuk dunia. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Dialog Publik. Kita membahas tentang bagaimana ketersediaan bahan pokok yang ada khusus di Kalimantan Barat. Tadi kita sudah mendengarkan bersama dari Pak Dedi terkait ketersediaan bahan pokok yang ada di Kalimantan Barat itu aman. Masyarakat tenang saja, jangan khawatir, jangan panik, dan jadilah pembeli yang bijak. Itu saran-saran dari kedua narasumber di segmen pertama. Lantas kita akan cari tahu bersama strategi G2 yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi hal ini.
pemerintah hadirnya itu seperti apa? Saya ke Pak Agus, hadirnya pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini dalam bentuk apa? Ya. Yang pertama adalah memberikan komunikasi yang transparan. Jadi kita memberikan informasi terhadap pasokan, kemudian harga kepada masyarakat sehingga tidak terjadi kepanikan. Kemudian ya edukasi nih kepada masyarakat bagaimana membeli, mengkonsumsi yang secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Kita tumbuhkan juga sikap toleransi ya kepada sesama warga, bahwa bukan hanya tentang agama ya. Iya, toleransi dalam membeli barang pun kita harus timbulkan toleransi. Kenapa? Mungkin bagi yang mampu bisa beli sebanyak-banyaknya, tapi bagi yang mungkin kurang gitu kan, tentu akses untuk membeli menjadi lebih berkurang lagi. Nah, sehingga ini yang menyebabkan nanti banyak dampak yang diterima oleh masyarakat. Kemudian juga kita bisa yang kita lakukan adalah mencoba untuk stabilisasi harga tersebut. Ya, dengan cara? Ya, dengan cara salah satunya kita lakukan operasi pasar. Kemudian kita lakukan pemantauan. Kalau kami di Disperindak, baik kabupaten, kota, dan provinsi itu melakukan pemantauan harga setiap hari kerja. Jadi itu kita laporkan sehingga kita dapat di satu daerah itu perkembangan harganya berapa yang tertinggi, berapa yang terendah, itu dapat. Nah, inilah yang coba kita lakukan, pemerintah hadir kepada masyarakat dengan kemampuannya. Kemudian tidak lupa juga ini perlu sinergi kerjasama semua stakeholder, bukan hanya pemerintah. Pedagang, produsen, masyarakat umum itu harus bersinergi. Jika tidak, ya ini kan masyarakat kita juga yang akan menerima dampak akibatnya. Baik, hal yang samakah dari Bulog untuk operasi pasar juga melakukannya? Ya, jadi kan kita ini kan badan usaha milik negara, Bu. Kita pelaksananya, pelaksana apa yang ditugaskan oleh negara kepada Bulog kan. Bulog saat ini kan kita ada saya sampaikan tadi bahwa kita ada penugasan stabilisasi pasokan harga pangan itu berupa beras. Stabilisasi harga pangan beras ini selain stabilisasi harga pangan beras juga kita melaksanakan bantuan pangan itu kan ada instruksi dari pemerintah juga melalui pelaksananya di Bulog. Jadi dalam hal ini pemerintah nyata melaksanakan bantuan kepada masyarakat seperti bantuan pangan dan SPHP. SPHP ini kita salurkan itu kan banyak salurannya, seperti di distributor kita bisa laksanakan penyaluran melalui distributor, ke pasar tradisional, retail modern yang saat ini ada Indomaret, Alfamart, Transmart, Indogrosir, bahkan Hypermart sudah ada beras-beras SPHP. Dan kita juga melaksanakan operasi pasar. Operasi pasar kita lakukan, ada melakukan mandiri hanya Satgas Bulog dan kerjasama dengan pemerintah. Pemerintah dalam ini pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Jadi kita laksanakan di 14 kabupaten dan kota itu. Kita melakukan gerakan pasar murah bersama dengan pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten. Kalau operasi pasar kita laksanakan kebanyakan sih di pasar. Kalau Bulog sendiri melaksanakan, kalau di kota Pontianak ini kita tetap melaksanakan seminggu 2 kali. Operasi pasar di hari Senin dan hari Rabu itu di pasar-pasar tradisional. Kalau dengan pemerintah daerah seperti dengan Pak Agus ini kita laksanakan ya sesuai dengan GPM, gerakan pangan murah. Itu bukan beras saja, ada beras komersil, ada beras SPHP, ada komoditi gula, minyak, bahkan disubsidi oleh pemerintah daerah. Itu yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Untuk SPHP ini sepanjang tahun yang tadi saya sampaikan, Januari sampai Desember 2024. Untuk bantuan pangan dilaksanakan Januari, insya Allah sampai bulan Juni 2024 ini. Baik, pertanyaan yang sama saya berikan kepada dua narasumber saya. Seberapa tinggi peran operasi pasarkah ataupun pasar murah untuk menstabilkan harga, untuk menenangkan masyarakat, untuk menghindari masyarakat yang panik karena tidak ada barang atau barangnya naik? Pak Agus dulu. Baik. Operasi pasar ini kan merupakan program pemerintah juga ya, dalam memberikan pertama itu adalah keterjangkauan harga
Karena ketika operasi pasar kita memberikan harga yang lebih murah daripada yang ada di pasar. Ya. Harapannya pedagang ini juga terintervensi nih. Pemerintah hadir memberikan harga yang lebih murah. Ya, barang yang mereka punya di gudang, stok mereka jadi tidak terbeli oleh masyarakat. Saya potong, mematikan pedagang nggak sih itu? Tidak. Kenapa tidak mematikan pedagang? Karena ya operasi pasar ini kan kita lakukan kadang secara berkala dan kepada yang mengakses juga masyarakat yang banyak datang ini kan yang menengah ke bawah. Tapi yang menengah ke atas, nah ini masih nih karena memiliki kemampuan nih. Ya beli dengan harga yang ada di misal retail modern, ya kan, ya, di pasar, sehingga operasi pasar pun sebetulnya tidak juga mematikan pedagang sendiri, hanya saja mengintervensi, iya. Nah seperti itu. Dan apa yang kita lakukan ini sesungguhnya adalah selain menstabilkan keterjangkauan harga dan juga memberikan efek sebetulnya, memberikan efek kepada barang-barang lain. Kenapa? Dengan masyarakat bisa membeli harga yang lebih murah untuk kebutuhan pokoknya, artinya dia punya uang lebih untuk memenuhi kebutuhan lainnya, ya kan? Ini multiplier efeknya. Nah ini yang kami lakukan, operasi pasar yang kita lakukan. Oke, baik. Pak Dedi sendiri melihatnya apa dampak positif dari pasar ini? Kalau positifnya kita tetap intervensi, tapi kita tidak bisa menurunkan harga-harga itu. Kita hanya menyediakan komoditi yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Jadi kalau misal yang di pasar itu kan mereknya bervariasi. Betul. Dari A sampai Z, terus harganya juga bervariasi. Betul. Dari yang menengah sampai yang tertinggi kan. Nah, kita hadir di situ, kita gunakan beras cadangan beras pemerintah yang udah ditentukan HET-nya 11.500, itu terjangkau oleh masyarakat dan ada gitu. Jadi kita nggak menurunkan, yang penting kita tadi udah tidak mematikan pedagang dan menyediakan kebutuhan bagi konsumen. Jadi kalau Bulog kan bisa mempunyai tugas untuk mengamankan harga dasar dan harga konsumen dua-duanya. Baik, Pak Dedi, saya tertarik untuk menanyakan ini. Ketika Bapak menyatakan bahwa kita tidak bisa menurunkan harga, masing-masing masyarakat bisa memilih barang mana yang sesuai dengan kemampuannya. Bapak setuju tidak kalau beras Bulog itu memang hanya diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah dengan tanda kutip kualitasnya? Enggak. Oke. Jadi kualitas yang saat ini kita gelontorkan SPHP itu bukan untuk menengah ke bawah aja, Bu. Jadi semua kalangan dari menengah ke bawah sampai kalangan atas bisa mengkonsumsi beras itu dan tidak ada batasan. Dan kualitas yang saat ini kita jadikan beras medium itu, kualitas medium, sebenarnya beras premium. Itu dengan broken 5%. Sudah tergolong beras pemerintah. Berapa baiknya pemerintah untuk menyediakan beras-beras premium dijadikan medium untuk konsumsi masyarakat, itu berapa banyak? Nah, itu. Jadi tidak ada itu isunya beras Bulog itu jelek. Udah bagus itu. Begitu, tidak. Sudah bagus sekarang. Jadi beras yang kita edarkan sebenarnya itu beras dengan kualitas premium. Beras yang siap bersaing di pasaran tetapi dengan harga yang lebih bersahabat. Bersahabat gitu loh. Oke. Baik, kembali kita masih membahas tentang bagaimana pasokan dan stabilitas. Saya tertarik untuk bicara tentang harga dan pasokan. Ini kita pilih menjadi dua. Kalau ada masyarakat yang menyatakan bahwa tidak apa-apa mahal, yang penting barangnya ada. Ini kan bagi sebagian masyarakat mampu mungkin itu tidak apa. Tetapi bagi masyarakat yang menengah ke bawah, kata-kata ini sangat menyakitkan karena bukan kami tidak mau membeli ataupun tidak bisa membeli karena tidak ada stok, tapi memang tidak ada uang untuk membeli dengan harga yang tinggi. Anda menanggapinya seperti apa, Bung Agus? Ya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa masyarakat ini kita kan majemuk, Bhinneka Tunggal Ika kan. Ya. Artinya baik dari sisi ras, etnik, budaya itu juga pengaruh, apalagi tingkat ekonomi. Sehingga memang ada beberapa sekelompok masyarakat yang berpendapat ya yang penting harga barangnya ada. Ya kan, stoknya ada, harga agak tinggi ya yang penting masih bisa daripada harga terjangkau tapi stok tidak ada gitu kan. Nah, ini akan menimbulkan efek di masyarakat itu ketidakstabilan sosial. Nah,
dengan ketidakstabilan sosial ini ya kericuhan bisa terjadi, kemudian masyarakat bisa panik buying, ya kan, akibat karena mungkin pengaruh stoknya terbatas nih, ya kan, menimbun dengan tanda kutip untuk kebutuhan mereka bukan untuk menjual kembali. Nah ini yang juga kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa barang yang ada meskipun harga tinggi ya mudah-mudahan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah ini dapat membantu, ya kan, tidak serta-merta mereka menjadi tidak bisa, kurang akses untuk dapat membeli ataupun memenuhi kebutuhan. Inilah hadirnya pemerintah dalam rangka untuk melakukan intervensi pasar tersebut. Baik, untuk Pak Dede sendiri setuju tidak dengan kalimat masyarakat yang menenangkan dirinya dengan nyatakan tidak apa barang mahal yang penting ada? Tetapi kan itu tadi saya katakan cukup menyakitkan bagi masyarakat menengah ke bawah yang memang untuk membeli pun tidak ada. Ini bukan bicara tentang barang-barang premier ya, ini kebutuhan pokok. Berapapun harga beras, setinggi apapun harga beras mereka harus membeli. Pak Dede. Kalau saya kurang setuju. Yang penting kita kalau sebagai pemerintah, saya lah sebagai pelaksana ya penugasan pemerintah, yang kita harus menyediakan komoditinya ada dan harga terjangkau. Kan kita banyak alternatif tadi saya sebutkan bahwa beras itu bermerek-merek dan berkualitas. Yang kita hadirkan pemerintah saat ini kan hadirkan beras yang kualitas baik dengan harga terjangkau. Udah disediakan itu. Sekarang kan bisa didapat di mana aja. Yang tadi saya sebutkan di pasar tradisional, pasar modern, bahkan di gudang Bulog sendiri bisa ambil melalui RPK TBK gitu loh. Jadi ya kalau saya harusnya beras ada, komoditi ada dengan harga terjangkau gitu. Itu harapan pemerintah. Dan itu kewajiban pemerintah. Kewajiban pemerintah. Sampai saat ini dilaksanakan oleh pemerintah dengan teman-teman pemerintah. Oke, baik. Kalau kemudian kepanikan masyarakat, katakanlah nanti menjelang Lebaran, ini kan juga akan terjadi nih, siklus ini akan terjadi kembali. Apa yang disampaikan oleh bapak-bapak di sini itu akan kembali diulang menjelang Lebaran, akan kembali diulang menjelang katakanlah akhir tahun. Nah, pertanyaan saya, apakah ya seperti yang Bapak sampaikan tadi, apakah memang siklus ini dibiarkan begini saja karena itu tadi hukum pasar berlaku, atau ada cara jitu sehingga pembahasan ini tidak lagi terulang di tahun depan? Pak Dede dulu. Kalau saya itu pemerintah udah benar menurut saya, udah menyediakan ini komoditi pangan pokok itu dari awal tahun sampai akhir tahun, udah 1 tahun. Tidak itu mengenal hari besar keagamaan, maupun Ramadan, Idul Fitri, Natal, Tahun Baru, Nyepi, apa segala macam, tidak. Sepanjang tahun pemerintah ada siapkan ya, seperti yang SPHP tadi itu, stabilisasi pasokan harga pangan itu sudah sepanjang tahun dari Januari sampai Desember kita siapkan dengan target untuk Kalimantan Barat 25.000 ton. Tapi kita lihat momen saat-saat mana kita laksanakan, kita gelontorkan lebih banyak. Kita kerjasamakan dengan pemerintah daerah, operasi pasar atau gerakan pangan murah. Kita lihat momen-momen ini kita lebih intens, lebih sering melakukannya. Nanti pas saat panen kita tahan. Nanti pada momen-momen tertentu kita gelontorkan lagi. Tapi sudah sepanjang tahun disiapkan oleh pemerintah melalui penugasan Bulog. Dan ini harus dilakukan untuk pemerintah. Bagaimana bukan mempermainkan, tetapi melihat situasi. Oke, baik. Saya ke Pak Agus kembali dengan pertanyaan yang sama juga seperti yang saya tanyakan ke Pak Dede tadi. Bagaimana kemudian hal ini? Kalau tadi Bulog sudah menyatakan bahwa dengan melihat momen, dengan melihat kebutuhan masyarakat, itu adalah strategi pemerintah untuk menekan terjadinya kenaikan barang. Kalau untuk dari Disperindak sendiri, seperti apa upaya konkret selain operasi pasar tadi? Ya, selain operasi pasar, yang pasti kita lakukan dari awal tahun, tidak menjelang hanya saja menuju HBKN ini, kita lakukan pemantauan. Ini kerja tiap hari nih Mbak, tiap hari ke pasar melihat harga bergejolak apa tidak, kemudian apabila bergejolak kita coba cari nih penyebabnya apa, apakah di distribusinya, apa dari produksinya, kemudian apakah dari jumlahnya. Nah ini kan yang kita lakukan, upaya-upaya yang sudah kita lakukan dari awal. Sama seperti dengan Bulog bahwa tidak hanya saat-saat momen tertentu saja kita bekerja, tapi lebih diintensifkan
lebih diintensifkan pada saat momen-momen di mana memang kebutuhan ini meningkat. Ya, kalau operasi pasar ya kadang kita lakukan di Senin Selasa gitu kan, Senin Selasa. Secara berkala maupun melihat daerah mana yang ya IPH-nya tinggi. Kita coba masuk di intervensi situ. Sehingga kalau dikatakan hanya pada momen tertentu ya tidak, karena dari awal sebetulnya sepanjang tahun kita juga sudah menyusun jadwal, apalagi kemarin 2023 itu 160 kali operasi pasar pun kita bagi rata gitu kan, setiap daerah tuh dapat, tidak hanya kabupaten kotanya saja. Kemudian kita juga bersinergi sebetulnya ya dengan Bulog sebagai operator juga, kemudian distributor, karena ada beberapa daerah itu yang mungkin APBD-nya minim, ini bekerja sama dengan distributor ataupun retail-retail modern untuk menjual harga dengan harga yang tidak terlalu tinggi. Ya, kita maklumi juga dengan pembiayaan yang lumayan gitu kan, kebutuhan juga di sisi lain juga ada penanganan-penanganan yang juga sama seriusnya, sehingga ada cara-cara lain yang mungkin agak mengurangi belanja daerah, tapi bisa dapat memfasilitasi untuk mengurangi masyarakat agar dapat terjangkau dalam memenuhi kebutuhan barang pokoknya itu. Disperindak punya wewenang tidak untuk melakukan sidak katakanlah ke gudang ataupun melakukan tindakan keras terhadap spekulan? Punya wewenang? Ya, kita di pemerintah provinsi itu ada Satuan Tugas Ketahanan Pangan. Nah, di situ unsurnya ketuanya Pak Sekda, kemudian ada kejaksaan, ada kepolisian, kami, termasuk Bulog juga masuk di dalam TPID, dalam Satgas Pangan. Artinya kita juga melakukan sidak. Kayak 2 minggu yang lalu bersama Pak PJ Gubernur kita lakukan sidak ke retail modern. Termasuklah gudang Bulog pun kita sidak, Bu. Nah, gudang beras produksi itu juga kita sidak. Artinya ya wewenang ini secara bersama-sama ya, dengan stakeholder terkait kita bersinergi, karena kalau penindakan itu ada di kepolisian. Ya, kalau kita melakukan pemantauan, pengawasan seperti itu. Dan itu rutin dilakukan? Kita rutin ketika, atau hanya ketika ada gejolak di masyarakat? Tidak hanya pada saat gejolak masyarakat. Kalau kami itu sebetulnya setiap minggu itu mengecek ketersediaan stok di pasar tradisional dan di beberapa gudang. Nah, ini kita melihat bisa memperkirakan stok ini bertahan nggak selama seminggu ke depan. Dan ini dilakukan oleh kawan-kawan dengan wawancara nih kepada pedagang-pedagang. Jadi kayak misalnya di Pasar Kemuning itu yang pedagang beras ada berapa jumlahnya? Ada 7. Kita data kira-kira ini stoknya berapa jumlahnya, kemudian ketersediaan penjualan setiap hari itu kira-kira berapa nih rata-ratanya, sehingga kita juga bisa menghitung. Nah, ini kita rutin kita lakukan ya, salah satunya upaya yang pemerintah lakukan seperti itu. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait apa saja peran pemerintah, termasuk juga bagaimana mengedukasi masyarakat untuk menjadi pembeli bijak. Usai jeda berikut tetap bersama kami, usai jeda kami masih akan kembali. Kembali lagi kita di Ramadan Asik. Seperti biasa ada info unik. Orang Indonesia tak betah pakai helm ngepas. Ini keren ya. Info unik kita nih tidak ada sangkut paut dengan Ramadan, tapi kecilan ya. Atau kepala kita kebesaran. Kita masuk ke tema, insyaallah tema kita makna Ramadan. Man soma, barang siapa yang berpuasa Ramadan. Nah, kalimatnya soma Ramadan. Tilawah, saling mengejar ini 1 juz, 2 juz. Nah, itu yang asik. Pertanyaan netizen. Bang, ini berarti nanya saya nih. Berarti nanya Bang. Tidur saat puasa kan berpahala, ya kan? Kalau saya tidur dari sahur sampai azan maghrib, pahala berlipat nggak? Allahu Akbar. Ini pertanyaan yang bukan.
kasih Anda masih setia bersama kami di segmen terakhir Dialog Publik. Kita masih membahas tentang bagaimana, nah ini kita bahas coba bagaimana beroperasi pasar yang tadi informasi dari dua narasumber itu mampu menekan harga dan menstabilkan harga dan tentu saja menguntungkan masyarakat. Lantas kita coba cari tahu seperti apa respon masyarakat terkait adanya pasar murah maupun operasi pasar yang dilakukan bukan hanya oleh Bulog tetapi juga oleh Disperindak. Saya ke Disperindak dulu. Seperti apa pengalaman-pengalaman ketika melakukan operasi pasar murah dan bagaimana antusias masyarakat? Ya. Sepanjang 2023 yang kami alami, kemudian sampai dengan 2024 ini, sampai minggu lalu juga kita lakukan operasi pasar, antusias masyarakat ini sangat tinggi. Ya, artinya biasa kita lakukan operasi pasar itu di pukul 7. Biasa kita lewat media sosial Instagram, itu kita publish gitu kan. Nah, jam 7 kita buka, ya setengah 7 kita persiapan. Itu jam 6 masyarakat sudah ngantri panjang. Dan sekarang budaya antri itu sudah sangat di masyarakat itu sudah sangat baik ketika unik, sudah tahu unik gitu kan. Kalau kita lihat mungkin seperti barisannya itu panjang mengular gitu, tapi mereka sesama mereka itu sudah saling toleransi, sudah tahu bahwa saya datang awal dapat duluan, ya saya datang terakhir saya ngantrinya di terakhir, tidak ada salip menyalip. Nah, tentu ini yang membuat kalau masyarakat dengan kebutuhannya untuk memenuhi kebutuhannya dan dengan harga yang lebih terjangkau, ini pasti sangat diminati oleh masyarakat, tidak hanya ya kalangan-kalangan tertentu saja menengah ke bawah itu. Jadi ya kami sangat merasa bersyukur gitu bisa membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dengan melalui operasi pasar. Baik, sebelum saya ke Pak Dedi, saya masih ke Pak Agus. Dengan adanya operasi pasar, semakin seringnya melakukan operasi pasar, apakah ini memberikan pengertian bahwa pemerintah selalu hadir atau ada hak masyarakat yang tidak dipenuhi oleh sistem sehingga pemerintah harus turun tangan? Nah, ya artinya dua-duanya bisa masuk, Mbak. Dari satu sisi yang pasti pemerintah hadir untuk masyarakat, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pemerintah itu juga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap segmen yang tidak bisa dipenuhi. Tidak bisa dipenuhi bukannya tidak ada, tapi mungkin keterjangkauannya yang mungkin membuat beberapa masyarakat, kelompok masyarakat itu agak sulit. Sehingga inilah fungsi pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Ya, itu sudah ada di Undang-Undang 45 kan sebagai tujuan negara kita, bagaimana mensejahterakan warganya. Baik, saya ke Pak Dedi, keterjangkauan. Tadi saya mengutip kata-kata Pak Agus, keterjangkauan. Untuk Bulog sendiri, kita masih bahas tentang operasi pasar. Untuk Bulog sendiri, dengan jumlah 1 kantor wilayah dan 5 cabang, begitu, mampu tidak menjangkau masyarakat Kalbar sampai yang terjauh? Iya, ya alhamdulillah selama ini kita mampu melaksanakan itu. Buktinya bantuan pangan gitu loh. Bantuan pangan itu kan sampai desa. Itu penerima di Kalbar itu sebanyak 354.000 orang terima. Itu di semua kabupaten kota yang 14 itu. Itu semua desa kita lakukan penyaluran. Begitu juga dengan operasi pasar. Operasi pasar itu udah sangat familiar ya dengan Bulog ya. Bahkan hidup Bulog itu operasi pasar kali tiap hari. Itu makanan sehari-hari operasi Bulog pasar. baru terlihat bekerja ketika operasi pasar. jadi makanan sehari-hari itu operasi pasar. Jadi operasi pasar itu semua sampai saat ini kita laksanakan setiap hari. Setiap hari? Wilayah maupun kantor cabang pasti melaksanakan operasi pasar. Jadi operasi pasar kok sifatnya kita mendekatkan ke titik-titik masyarakat gitu, bisa di pasar-pasar tradisional, bisa di komplek perumahan, itu selalu berpindah. Jadi untuk Bulog sendiri yang dilaksanakan sendiri itu seminggu 2 kali kita laksanakan, hari Senin dan hari Rabu, itu di pasar-pasar tradisional. Dan kami juga laksanakan dengan pemerintah ke provinsi, kabupaten dan kota melalui gerakan pangan murah. Itu benar yang tadi Pak Disperindak sampaikan bahwa itu sebelum pelaksanaan udah antri, Bu, sudah antri. Jadi kita biasanya kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jadi yang biasa kita bawa itu 10 ton, kita misal ini, kalau antrinya nggak begitu banyak, kita bisa kasih dengan 2 kemasan.
Jadi tidak kita batasi. Jadi kalau misal antrinya banyak, kita bawa 10 ton, supaya dapat semua, kita kasih satu-satu kemasan gitu loh, sesuai kebutuhan. Tapi dengan hadirnya operasi pasar ini kan berarti hadirnya pemerintah. Jadi saya yakin bahwa kita hadir untuk masyarakat dan menyediakan komoditi yang baik dan dengan harga yang terjangkau. Tadi Bung Agus menyatakan bahwa ada Satgas Pangan yang dibentuk di pemerintah provinsi, bukan hanya Kalimantan Barat tentu saja. Tetapi Satgas ini diharapkan mampu juga ikut berperan dalam menstabilkan harga, begitu ya. Kalau tadi Anda menyatakan bahwa untuk penindakan tidak, tetapi kemudian untuk pemantauan ya dilakukan oleh Satgas. Nah, peran Satgas itu sendiri ketika kondisi seperti ini, apakah turunnya semakin sering atau memang ya ini sudah terjadwal apapun kondisinya, baik itu dalam kondisi katakanlah masyarakat mulai beriak begitu, atau ada momen-momen tertentu, segmen-segmen tertentu untuk turun? Ya. Kita ada kalanya dengan segmen-segmen tertentu. Ketika isu ini sudah melembab, kita sudah dapat isu gitu kan, bahwa beras langka gitu, kita turun gitu kan. Saya coba menarik kasus ketika minyak langka, apa yang dilakukan oleh Satgas Pangan? Itu yang terjadi tahun lalu, Mbak ya. Betul. Nah itu langsung Satgas Pangan kami turun kepada distributor minyak. Kemudian kepada produsen, di sini kan kita ada nih Wilmar, EUP untuk minyak goreng, di mana kita juga menghimbau kepada mereka untuk melaksanakan alokasi domestic marketing obligation (DMO), di mana mereka punya kewajiban untuk mendistribusikan minyak yang mereka hasilkan kepada pasar lokal. Nah, ini yang kemarin kita lakukan dan dampaknya kita sudah dapat gitu kan, sehingga dulu yang sempat hilang tiba-tiba udah hadir lagi. Kemudian nah ini yang tidak hanya sisi pemantauan, juga ada bidang edukasi. Nah, bidang edukasi juga punya peran yang penting, bagaimana untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, membeli dengan bijak, mana yang dibutuhkan, kemudian mengkonsumsi sebutuhnya, ya, karena kita kan jangan sampai kita butuhnya cuma 1 centong nasi gitu kan, tapi kita ambilnya 2, kemudian tidak habis gitu kan. Nah ini kan sayang. Nah artinya ini sisi edukasi juga kita lakukan oleh Satgas Pangan di situ. Baik, kalau untuk Pak Didi sendiri, ketika bicara tentang adanya Satgas Pangan, Anda melihat gudang Anda pun, gudang Bulog pun menjadi pantauan begitu. Nah, Anda melihat ini positif atau negatif? Positif, positif. Bahwa dengan turunnya Satgas Pangan berarti bisa menginformasikan dengan benar bahwa beras atau pangan itu masih tersedia di gudang Bulog, gitu kan? Jadi kita memang rutin apa yang disampaikan dari Pak Agus tadi, bahwa kita terlalu rutin turun ke pasar untuk memantau ketersediaan stok, baik itu di pasar maupun di gudang Bulog serta di gudang-gudang milik swasta atau distributor. Jadi itu kesannya sangat positif dan baik untuk informasi kepada masyarakat. Bulog memang identik dengan beras, walau sebenarnya yang diurus bukan hanya beras ya Pak? Kalau sekarang saat ini penugasan beras dan jagung. Beras dan jagung. Untuk beras kita ada stok, untuk jagung saat ini kita salurkan melalui peternak perunggasan di Singkawang. Saat ini ada kuantumnya sebanyak 4.933 ton. Jadi sudah kita salurkan, tapi kita tidak menyetok. Tapi kalau untuk beras kita stok. Kalau terkait bantuan pangan tadi yang Bapak ceritakan itu memang sudah bertahap dan terus berlangsung, dan orang-orangnya sudah ada, sudah tepat sasaran, atau masih ada yang bisa dievaluasi? Kalau bantuan pangan ini, penerima bantuan pangan itu udah ada. Kita hanya menyediakan dan mengantar beras itu sampai ke penerima bantuan pangan. Udah ada dari pemerintah untuk penerima-penerimanya. Dan artinya bantuan pangan menurut Anda apakah lebih baik dibandingkan bantuan katakanlah dalam bentuk rupiah, dalam bentuk uang? Ini menarik karena ada sebagian menyatakan bahwa kenapa harus dikasih beras kalau keperluannya adalah bukan membeli beras tetapi membeli bahan pokok lain, sehingga bantuan itu tidak tepat sasaran dan tepat waktu. Anda melihatnya?
kalau saya melihatnya ya semua yang dilaksanakan oleh perintah itu sangat baik, Bu. Nggak ada bantuan apapun, bantuan uang, bantuan bahan pangan. Yang penting dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai kami Bulog sebagai pelaksana hanya melaksanakan penugasan yang diberikan pemerintah. Kalau dibunanya itu baik atau tidak, semua bantuan pasti baik. Pasti dengan tujuan yang baik. Baik, tadi Pak Agus menyatakan tentang pembeli bijak. Kita bahas tentang pembeli bijak karena banyak masyarakat yang merasa dirinya bijak ketika membeli, tetapi ternyata dilihat dari kebutuhan tidak semua yang dibeli itu adalah sesuatu yang dibutuhkan. Untuk bicara tentang pembeli yang bijak dan tepat itu seperti apa sih, Bu? Ya, yang pertama itu masyarakat harus bisa mengatur keuangan rumah tangganya. Ya kan, artinya sudah memilah apa yang ingin dibeli, apa yang dibutuhkan. Nah, dengan sudah ada perencanaan yang matang, artinya ya tidak terjadi pembelian yang impulsif, ya, tidak berlebih-lebihan. Kemudian juga bagaimana masyarakat bisa mencari informasi nih terhadap dan membandingkan harga-harga barang sehingga didapatkanlah harga yang cocok dengan saku mereka, kantong mereka masing-masing. Tapi tidak hanya harga, masyarakat juga harus mempertimbangkan kualitas. Betul. Nah, kualitas artinya jangan memilih yang paling murah, tapi kualitasnya ya kurang baik. Tapi bagaimana mendapatkan harga yang baik, kualitasnya juga baik. Kemudian tumbuhkan sikap toleransi tadi kepada masyarakat yang lain, bahwa sebetulnya ada masyarakat lain juga yang membutuhkan. Tapi karena mungkin kekurangan sehingga agak terbatas dalam pembelian. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana masyarakat ini sendiri bisa kalau tadi sudah merencanakan, dia mempertimbangkan ulang apa yang ingin dibelinya nih. Betulkah ini yang dibutuhkannya? Jumlahnya tepatkah yang dibutuhkan? Sehingga ya tidak terjadi pembelian yang berlebihan. Dan yang terakhir, mengkonsumsi secukupnya. Karena sayang kan masyarakat yang lain mungkin masih ada yang lebih membutuhkan tapi tidak bisa, sedangkan mungkin ada yang mampu malah memboros gitu kan. Nah, ini harus menjadi mindset masyarakat kita untuk belanja dengan bijak. Artinya ini bukan hanya bagi pembeli yang mungkin keterbatasan biaya, tetapi semua, yang justru yang harus bijak, lebih bijak lagi adalah yang berkecukupan ya. Bagaimana menahan diri, menahan keinginan. Begitu. Baik, untuk Pak Dedi sendiri, mungkin ada yang bisa disampaikan kepada masyarakat, khususnya Kalimantan Barat, terkait kondisi saat ini menjelang Idul Fitri nanti, kemudian juga di beberapa bulan ke depan, untuk bersama-sama membangun bangsa dan juga untuk bersama-sama mempunyai peran untuk menstabilkan harga. Silakan. Jadi gini, menurut minta himbau lah kepada masyarakat ya. Yang jelas itu stok di Kalbar ini aman lah. Baik itu stok yang ada di masyarakat maupun stok yang ada di Bulog. Ya, masyarakat tidak perlu khawatir kan. Sampai saat ini pakan pokok khususnya beras masih tersedia. Memang ada beberapa waktu lalu itu kan ada sempat hilang ya. Sempat hilang beras-beras premium yang ada di trader modern ya. Di trader modern itu kan karena kalau kami lihat di trader modern itu lebih patuh terhadap HET dibandingkan dengan pasar-pasar tradisional. Tapi pada prinsipnya stok yang tersedia itu cukup. Jadi kembali lagi kami sampaikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dan lebih bijak dalam menanggapinya. Tidak boleh panik buying. Ya, kalau misalnya OP itu jangan berebutan, jangan beli 2, 3, cukup satu atau sesuai dengan kebutuhannya. Karena operasi pasar itu akan sering dilakukan. Akan sering dilakukan. Tadi sudah kami sampaikan bahwa penugasan terhadap Bulog itu dari Januari sampai Desember. Jadi jangan khawatir, itu tetap tersedia sampai akhir Desember nanti tahun 2024. Jadi ya kami minta masyarakat jangan panik, jangan khawatir dan lebih bijak dalam melakukan pembelian terhadap pangan pokok gitu aja. Baik,
Pak Didi, Pak Agus, terima kasih untuk waktunya, dan pemirsa, demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Tentu saja apa yang kita perbincangan ini menjadi hal yang menenangkan bagi masyarakat khususnya Kalimantan Barat karena stoknya ada, harganya masih stabil. Yang penting adalah bagaimana kita menjadi pembeli bijak dengan memilah dan memilih bahan barang mana yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi, terima kasih Pak Agus.